The infamous Hank Palmer. The jaded lawyer with no respect for the law. Did that just happen? Covered, especially for the Muslims leaders, and we guarantee that this government regulation of law on terrorism is. Kita ingin merubah pola atau kebiasaan masyarakat yang buruk, maka itu harus dirubah dengan dirinya sendiri, individual. Tapi kalau kita rapat dengan aparat penegak hukum, termasuk para praktisi, lawyer, notaris, kepolisian, kejaksaan, itu tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mengapa demikian? Karena tadi sistemnya yang sudah malu. Nah, untuk merubah sistem itu, kata Bang Yusri, itu sangat susah. Bagaimana pendapat Bang Yusri? Karena sistem itu sudah menjadi kebiasaan waktu kecil. Misal disuruh orang tuanya beli makanan, beli jajan, kamu beli mie goreng, ini uang 10.000. Padahal orang tuanya tadi sudah tahu harga mie tersebut. Ma, bunda, uma, ini uangnya. Padahal 1.000 rupiah udah di dalam kantong. Berarti tidak ada suatu kejujuran. Kejujuran itu mahal, susah kalau mau berbicara kejujuran. Karena dari kecil, dari kebiasaan waktu masih kecil, belum memasuki birokrasi, belum memasuki ekonomi, sudah ada kata bohong. Misal waktu masih kuliah disuruh orang tuanya bayaran mau semester, orang tuanya tadi tidak tahu bayaran 2.500.000, dia minta ke orang tuanya 3 juta, 2.500.000 sampai dibayar, tapi 500-nya bukan biaya tersebut, namun biaya untuk poya-poya segala macam. Itu kan sudah rusaknya di situ sistem yang jadi masalah. Kalau mau merubah sumber daya manusia itu adalah merubah dulu sistem dan pola pikir. Bung Alif, Karena tanpa sistem hukum itu tidak akan berjalan dengan baik. jadi begini Bung Alif, saya mengamati dari pembicaraan Bung Alif tadi dari awal sampai pertengahan ini. Bung Alif memberikan gagasan-gagasan yang sangat bagus tentang hukum. Sebenarnya siapa guru yang paling hebat Bung Alif mengajarkan suatu hukum? Sebenarnya gini, kalau kita waktu masih duduk di bangku kuliah itu, guru itu cuman sekedar, kalau kita jalan itu cuma petunjuk arah, cuma belajar teori. Tapi apa yang membuat kita paham betul? Ya pertama kita harus membaca, lebih banyak membaca artikel-artikel, lebih banyak membaca buku-buku terkait hukum tersebut. Nah kemudian yang kedua, manusia itu atau orang yang sukses itu terdidik dari kebiasaan, keadaan, pengalaman. Itu merupakan suatu guru yang terbaik. Karena secara teori orang pintar dari segi teori, tapi belum tentu di prakteknya pintar. Maka harus balance antara teori sama praktek. Karena tidak ada guru yang ampuh kecuali membaca. Jadi jadikanlah buku itu sebagai petunjuk atau jendela dunia. Oke Bung Alif. Karena kalau Anda berilmu, maka Anda akan memutar dunia, itu bahasa. Oke Bung Alif, sebentar. Saya sebagai sarjana hubungan internasional sangat mengagumi Bung Alif sebagai seorang pakar hukum yang sangat dikagumi di Indonesia pada saat ini. Melihat dari sisi jaringan internasional, di Barat itu suatu hukum sangat luar biasa, terutama di Netherlands. Netherlands, the nation of Netherlands, the city of Belanda. Siapa pakar hukum dari Belanda yang sangat Bung Alif kagumi? Sebenarnya gini, saya itu kan kalau pakar hukum dari Belanda
Jujur, saya lebih lebih mengarahkan lokal, lebih mengagumi sosok Bang Yusril. Kalau di luar itu saya tidak ada mengagumi semacam siapa sih profesor hukum dari Belanda atau Nederland dan sebagainya. Tapi saya itu lebih kaitkan keterkaitan hukum antara filsafat. Saya juga belajar ilmu filsafat, filosofi. Dan saya perlu, walaupun saya hukum, saya perlu membaca siapa sih Aristoteles, siapa sih Gerisau, siapa sih Montesquieu segala macam, siapa sih Plato. Jadi kita kaitkan dengan hukum, ada kaitan nggak? Jadi kalau artinya hukum dengan ilmu filsafat baik politik, karena hukum itu tidak akan bisa pernah mengalahkan politik, karena nggak cukup untuk belajar ilmu hukum saja. Jadi kita harus banyak menguasai bidang-bidang lain. Kita kaitkan ilmu filsafat tadi yang kata saya, filosofi hukumnya, filsafat hukumnya, logika hukumnya. Jadi setelah kita hubungkan, balance satu sama lain, maka disitulah kita bisa menerjemah, menelaah apa sih kaitan hukum itu dengan ilmu-ilmu lain, kan begitu. Oke, sebagai suatu penutup Bung dari saya sangat mengagumi Bung Alexander SH, sarjana hukum, yang pada saat ini sangat dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana jika 2045 Bung Alex dipercaya oleh masyarakat, oleh Sabang sampai Merauke menjadi orang nomor 1 di Indonesia, dan saya sebagai sarjana ilmu politik, terutama jurusan hubungan internasional, mewakili Bung Alex. Bagaimana ide, rangka, konsep, gagasan besar yang ditawarkan untuk bangsa Indonesia? Sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana caranya ketika saya diberi jabatan, mempunyai tanggung jawab yang besar, yang begitu besar untuk memimpin bangsa Indonesia ini, seharusnya kita lebih banyak keluar provinsi. Di Indonesia sudah ada 34 provinsi. We are engaged in a war with the Soviet Union. Slide information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to. We need to have the conversation our governments can't. People in my country consider this an act of war. You can call it what you want. Let's be clear, nobody is safe.